Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, sehatkan badannya, dilancarkan segala urusannya. Tak lupa juga saya haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan hari ini saya masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan juga apa yang saya jalankan alhamdulillah tidak ada satu hambatan apapun. Kebetulan pada kesempatan hari ini sahabat-sahabat, saya ingin menemui Bang Ompong, Kiramba dan Bang Rio, tapi karena memang lagi tengah hari juga ini, saya beristirahat sebentar karena perjalanannya masih sangat jauh sahabat-sahabat, dari tempat saya ke padepokannya Kiramba, padepokan Bang Rio, ataupun kediaman Bang Ompong itu memang hampir memakan waktu itu 3 jam sampai 4 jam begitu kan. Makanya saya beristirahat sebentar, alhamdulillah di dekat hutan ini kan memang ada pemukiman warga, dan alhamdulillah saya bisa beristirahat sebentar. Tadi minta izin sama warga. Jadi begini sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat juga sudah melihat tayangan saya sebelumnya, yang mana Udin Botak dan Uyut ini ada di tempatnya Reni, sahabat-sahabat. Dan yang lebih parahnya lagi, Uyut ini dan si Udin Botak ini ingin menginap di rumahnya Reni, sedangkan mereka belum muhrim sahabat-sahabat. Nanti apabila itu sampai terjadi, apa kata orang begitu sahabat-sahabat? Ya mungkin orang-orang sana tidak bisa menegurnya karena mereka sudah diintimidasi, sudah ditindas oleh mereka, sudah dibungkam oleh mereka. Cuman begitu-begitu juga, ini kan perbuatan yang tidak baik sahabat-sahabat. Makanya kenapa kami ini selalu berbicara, selalu menasihati Uyut untuk menggagalkan pernikahannya itu. Ya karena itu tadi, di balik pernikahan itu sahabat-sahabat, ada hal besar yang direncanakan oleh Bung Laga dan Udin Botak, termasuk Maesa. Karena Maesa ini adalah pendana mereka. Bukannya apa-apa sahabat-sahabat, kami ini kan masih menganggap Uyut itu sebagai sahabat, sebagai keluarga lah istilahnya kan ya. Kalau memang masih bisa dibicarakan, ya kita bicarakan. Karena memang Uyut juga sudah tua sahabat-sahabat. Dia sudah tua, agak susah berbicara dengan dia itu. Sifatnya balik lagi ke anak-anak. Kita ngomong keras, disangkanya kita kurang ajar. Kita ngomong pelan, nggak didengarkan begitu sahabat-sahabat. Karena masalah demi masalah itu sahabat-sahabat berdatangan. Ada lagi ancaman Bung Laga yang akan merekrut preman-preman dari Pulau Jawa. Itu tidak bisa saya bayangkan sahabat-sahabat. Makanya saya pribadi, ya memang kemarin itu juga saya ada sesuatu hal yang tidak bisa saya ungkapkan. Kenapa saya tidak muncul di layar begitu kan? Karena memang keadaannya sangat genting sahabat-sahabat. Kalau memang itu sampai terjadi sahabat-sahabat, Bung Laga menurunkan preman-preman besar dari Pulau Jawa, itu saya tuh sangat khawatir. Khawatirnya bukan apa, saya khawatir terhadap warga yang ada di perkampungan itu. Karena kemungkinan besar para preman-preman ini diturunkan Bung Laga ini salah satunya untuk mengambil hak-hak milik warga itu secara paksa, dengan tujuan untuk membalaskan dendam kepada Bang Relampung. Tapi cara mereka seperti itu begitu sahabat-sahabat.
Tapi ya kita berdoa saja semoga apa yang dibicarakan oleh Bung Laga itu tidak benar-benar terjadi, sahabat-sahabat. Semoga saja itu hanya ancaman-ancaman saja gitu. Dan kebetulan juga memang semalam itu saya tidak tidur, sahabat-sahabat. Bukan tidak tidur, tidak bisa tidur karena hujan terus, banjir terus, sahabat-sahabat. Memang keadaan gubuk ya memang sudah tidak ada atapnya lagi begitu. Jadi terpaksa menurut di bawah pohon beralaskan daun pisang. Tapi alhamdulillah saya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gubuk mana lagi, Billy? Gubuk mana lagi kau ingin buat, ah? Allahu Akbar. Aku tanya. Kenapa kau ini seperti hantu? Kenapa? Teng, dari sana ke sini tuh sangat jauh, Teng. Kenapa kau tiba-tiba ada di sini? Kami di mana-mana. Hah? Kau tahu itu ya? Siluman apa kau ini? Iya jelas, saya siluman. Saya iblis. Allahu Akbar. Aku dengar kami ingin buat gubuk. Di mana? Ya kalau ada yang membantu ya saya buat gubuk. Kenapa? Gubuk kau itu tidak akan terjadi, Billy. Ya jangan seperti itu, kau. Belum puas apa kalian, ha? Belum puas, jelas sebelum Belum puas. puas, ha? Jelas sebelum puas. Saya nggak makan 3 hari masih sabar saya ini, Teng. Ha? Kurang ajar kau. Engkau yang kurang ajar. Apa saya yang kurang ajar? Kurang ajar kau. Allahu Akbar. Saya ini lagi istirahat, Teng, di sini nih. Hah? Urusan dengan kami apa, aku tanya? Ya urusan kau kesini mau apa? Hah? Aku sudah mendengar semua perkataan kau. Hah? Nguping kau dari tadi. Jelas. Allah. Aku sudah tahu. Siapa yang menugaskan kau sini? Engkau tak perlu tahu. Memang kami ada tugas semua satu-satu. Perasaan kau ini seperti ketombe. Di mana ada saya, di mana ada kau juga. Ya, itulah gunanya preman. Allah Akbar. Dengan membuat gubuk, umpet tidak ada atapnya, pakai daun pisang. Kenapa? Yang penting saya bisa tidur. Kenapa? Tidur itu tempat enak, Billy. Ada kasurnya. Teng, saya ini bersyukur walaupun tidur beralaskan daun pisang, beratapkan daun pisang, setidaknya saya masih bisa tidur nyenyak jauh dari kalian. Hah? Makanya jangan kalian usik-usik lagi tempatku. Tidur nyenyak jauh dari kalian. Ini dekat, sudah dekat. Itu yang jadi pertanyaan saya. Kenapa kau bisa sampai di sini? Sedangkan jarak ini jauh sekali, Teng. Mau aku. Apa jangan-jangan dari semalam kau sudah mengikutiku? Jelas. Hah? Jelas. Allah. Perkataan kau itu sudah aku catat semua. Sudah aku ketik semua perkataan kau. Hah? Tinggal kirim lagi ke Bung Laga. Astagfirullahaladzim, jangan main-main kau, ha? Kemarin aku masih diam, kubu kau bakar. Iya. Kalian bakar. Iya. Persediaan makanmu kalian bakar sampai seminggu aku tidak makan. Hah? Apakah enak? Nah, itu enak. Allah, Apakah enak aku tanya? kurang aja. Tidak enak kan? Nah, makanya cepat ikut kami lagi, Billy. Astagfirullahaladzim, Teng. Bahkan kalau saya Apa? harus bercucuran darah dan mati sekalipun saya tidak akan balik ke kalian. Paham kau? Hah? Jadi memang kau sudah bulat sekali pikiran kau. Sudah bulat. Sudah bulat sekali kau Sudah kan? bulat. Hebat Apa kau. yang tidak bulat? Sudah saya jalankan ujian-ujian segala macam Iya. sudah aku jalankan. Hah? Tapi kalau masalah gubuk kau itu akan kebakar lagi. Jangan kurang Tunggu ajar saja kau, tunggu saja kau. Saya saja belum membuat gubuk baru mau berencana. Hah? Kau sudah niat busuk denganku. Hah? Tapi kayu-kayunya sudah kumpul semua. Iya, kayu-kayu yang sisa-sisa puing-puing kemarin. Hah? Kulihat, Allah. sudah kulihat semua, Billy. Jangan kau jadikan kayu bakar, kayu-kayu yang kumpul-kumpulkan untuk merapikan gubukku. Sudah dingin aku tadi malam, makanya aku bakar sedikit. Kurang ajar, pantasan berkurang kayu. Setan kau ini. Kenapa? Astagfirullah. Jika sudah jangan. Kau. Apa kau? Hebat. Sudah hebat kau kan? Sudah hebat apa? Ada apa memangnya? Kau datang sini hanya menyampaikan, Billy. Mengancam, maksud kau ingin mengancam. Iya jelas. Kau lihat, aku saja berbekalkan hanya air putih. Berbekalnya putih. Dari kemarin aku belum makan. Tapi apa? Aku bersyukur. Aku masih diberi napas oleh yang kuasa. Engkau akan menuju Patompong kan? Memang. Ayo ikut denganku. Nanti akan kuberikan makan. Kita kesana bareng-bareng. Tidak sudi aku. Teng. Aku tahu uang yang kau hasilkan dari untuk membeli makan itu dari mana, aku tahu, aku paham. Hah? Ini bukan mengeluarkan uang.
Apa? Cuma dengan sentakan saja. Memeras maksudnya? Jelas. Memalak maksudnya? Belum. Astagfirullahaladzim. Ngajak. Angkat yang kurang ajar. Ha? Warung siapa yang kau palak? Warung Bundo. Allah. Yang terbesar di sini ya, dah. Mau kau? Astagfirullahaladzim. Nanti kalau mau akan kubelikan. Jangan macam-macam kau. Jangan sembarangan orang mencari nafkah. Kau malak-malak seenaknya. Nafkah, dia tuh sudah kaya. Eh, Dia masih anak gadis. Nanti kau perlu juga nanti. Dia macam-macam denganku. Hah? Ini sahabat-sahabat. Ini. Bawa kameramen kau. Kenapa memang ya? Kurang ajar. Ya kenapa? Takut kau? Tidak. Terus? Apa memang ya? Hah? Datang sini kameramen kau. Bercelawar nanti. Jangan besar badan di belakang kamera. Urusan kau denganku. Hah? Kenapa? Kau ini gak capek-capek apa, Teng? Tidak. Hah? Tidak. Gak capek-capek apa kau menindas orang? Hah? Memalak-malak orang? Hah? Kalau capek atau tidaknya itu kerjaan kami. Kau tahu itu? Kerjaan yang haram. Iya. Kenapa kalau kerjaan haram? Ah? Apa kau iri? Aku tidak iri. Untuk apa aku iri dengan kalian? Hah? Bisa kalian hanya menindas, memalak? Hah? Aku ini masih sabar, Teng. Mungkin apa yang kalian lakukan denganku itu aku anggap sebagai ujian pelebur dosa-dosaku. Tapi kalau sudah keterlaluan, Teng, jangan harap aku tinggal diam. Jadi ya. Bisa patahkan lagi kau. Ya, dengar ini ya, dengar. Apa? Engkau ikut bersama kami. Sudah berapa uang kau habiskan? Hah? Kutanya. Sudah berapa uang? Apa kau tahu Mahesa sudah mengambil semuanya dan aku sudah menggantinya? Tidak ada. Tidak ada yang menggantinya. Tidak ada yang mengganti semua fasilitas yang ada di diriku ditarik lagi, ATM, mobil, bahkan fasilitas Nah. yang diberikan kepada keluargaku itu pun diambil mereka. Nah, itu kan. Itu belum duit yang kau makan sehari-hari. Kalau duit yang kumakan sehari-hari dulu wajar, aku bekerja dulu. Bekerja macam Aku bayar mana? dengan tenagaku. Hah? Kecuali aku tidak bekerja dengan dia, terus aku memakan duit dia. Nah, itu baru kalian bisa meminta ganti. Teng, kau tidak tahu masalahnya seperti apa. Aku Teng. tahu semua. Hah? Kau tidak tahu. Mahesa menghajarku segala macam. Aku masih diam. Hah? Wajar mas semua kau. Dia tidak terima. Dan tambah lagi Bung Laga. Hah? Ya kenapa pula kah? Yang kurang ajar, setan kalian ini. Setan. Ngomong tadi kalau iri Billy. Apa yang aku harus irikan dari kau? Iri. Hah? Duit kami banyak. Tidur kami enak. Hah? Makan kami banyak. Bekasku semua itu kan. Nah, sudah tahu bekas kau, mending ikut dengan kami lagi. Tidak ada rasa tenang-tenangnya walaupun kalian tinggal di hotel berbintang pun. Hah? Kerjaan kalian tiap hari menindas. Hah? Seperti juga itu engkau. Engkau juga tidak ada tenangnya. Tidur di mana saja. Paham itu? Cerna, cerna. Mulai dari sekarang cerna ya. Ya karena kalian ini. Hah? Cerna. Kalian ini. Tempat tinggalku kalian makan. Nah. Persediaan makan. Iya. Hah? Keluarga. Keluargaku, rumah yang di kampung kalian acak-acak sampai kalian membuat berita bahwa adikku kalian sekam. Hah? Emang kenapa? Aku masih sabar, Teng. Kalau sampai kesabaranku ini habis, kuratakan kalian. Kata macam mana? Pakai tanggul. Kubur. Kubur. Mau kalian kami kubur hidup, kami tidak bisa. Mau kalian hanyutkan ke sungai yang ada buaya, kami selamat. Memang kalau belis ini sahabat-sahabat memang seperti ini sahabat-sahabat. Allah Akbar. Mau kalian patah kaki kami, tan kami. Kami ada madu. Nah, di mana? Hah? Tak madu itu. Madu. Itu juga yang akan kubahas nanti. Tapi kau sudah berucap duluan. Kalau masalah madu, tidak akan kujawab. Di mana itu letaknya? Ha? Walaupun aku anak buah Bulaga. Jadi mereka ini sahabat-sahabat masih menyimpan madu sekitar 59 botol sahabat-sahabat. Itulah yang membuat mereka ini sesumbar. Makanya mereka ini tidak pernah takut. Walaupun kakinya patah, tangannya patah, mereka bisa sembuh lagi sahabat-sahabat. Bahkan muntah darah pun mereka bisa sembuh lagi. Ya karena itu, karena mereka memiliki madu tersebut. Jelas. Astagfirullah. Apa kalian mau madu? Nanti ku kirim. Hah? Jangan sombong kau. Cepat atau lambat kami akan menemukan di mana tempat madu itu kalian sembunyikan. Paham? Hah? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Hah? Bukan semua itu untuk mendapatkan letak madu itu. Ha? Ya memang. Tapi akan kami usahakan. Nah, masih usahakan. Memang. Kalian datang ke utara, kami pindahkan ke selatan. Begitu saja, Billy. Paham? Di mana rekan kau? Siapa? Kenapa Black kabur?
Boleh kabur. Kan dia punya tanggungan, Dan. Gatal-gatal saja, Teng. Kenapa kau? Seperti biasanya kamu mundur, ah. Ini tidak. Ada apa kau? Ah? Jangan-jangan kau batu putih itu apa itu batu putih? Hah? Tidak, ini hanya hiasan saja. Kenapa? Coba berikan. Mau. Berikan. Berikan. Apa? Kurang ajar. Hah? Ah. Kata kau pengen coba. Kau pergi, larikan diri. Hah? Apa yang kau rasa? Berat sekali. Ini berat. Katanya sahabat-sahabat, ini berat sahabat-sahabat. Ini sangat enteng. Kurang ajar. Kau tidak lihat lukisan yang di sini apa ini? Gambar apa? Hah? Warajo. Naga emas. Iya. Hah? Naga emas, lawan naga geni, nyompong. Ya kenapa kami satu? Mana bisa berlawanan? Kurang ajar. Hah? Berhebat. Tidak, aku tidak pernah merasa hebat, Teng. Hah? Aku hanya lucu saja melihat kau ini. Aku dengar, ya. Apa? Engkau mengambil kalung dari dalam peti. Ya. Cepat tunjukkan kalung itu. Kenapa kau bisa tahu? Cepat tunjukkan diri, ya. Kenapa kau bisa tahu? Jelas aku tahu. Inilah sahabat-sahabat. Makanya saya bilang kan, kemarin itu kenapa saya datang terlambat menemui Bang Ompong, Kirampat, dan Mario dan Gus Arya. Ya karena memang saya ada hal yang memang ada tempat yang saya tuju gitu kan. Tapi kenapa kok dia ini bisa tiba-tiba tahu membahas kalung yang ada di dalam peti? Billy ya. Bahkan engkau mengambil kalung itu sudah kau intai dari jauh. Astagfirullahaladzim. Kau tahu itu ya? Aku sudah berangkat diam-diam, bahkan rekan-rekanku saya tidak tahu aku kemana. Nah, Tapi kenapa kau bisa tahu? Hah? sudah kau katakan. Allah Akbar. Sudah kau katakan. Kami ditugaskan. Sudah ditugaskan semua ya. Satu-satu. Kalung itu gandulan besar. Sebuah batu. Allah. Bisa tahu mereka sahabat-sahabat. Apa betul tidak? Hah? Bahkan mereka pun tidak tahu. Belum tahu. Hah. Kenapa kau sudah tahu? Dulu aku tidak tahu. Allah. Angka mengambil lepas baju dan menggunakan pusaka untuk mendapatkan kalung itu. Memang luar biasa kalian ya. Luar biasa. Memang. Di mana ada saya kalian ikuti. Di mana ada spiritual kalian ada. Allah Akbar. Bukan aku tidak tahu di gubuk ke belakang sana Billy. Hah? Jangan bahas-bahas gubukku kau. Hah? Kau injakan kakiku sekali saja di dekat gubuk reotku, habis kau. Hah? Macam mana mau diinjakkan kalau kayu sudah kami bakar dikit? Kurang ajar kau. Wah. Makanya aku datang sini terlambat. Astaga, berarti kayu yang kupersediakan untuk membenahi gubukku sudah kau bakar juga? Ya jelas. Kurang ajar. Wah. Kurang ajar kau ini, Teng. Manusia, bukan kau ini, Teng. Kami iblis. Hah? Kami dari iblis. Kami tubuh dari iblis. Oh. Kamu tahu itu ya? Kami tubuh dari iblis. Hah? Hati kami tidak ada lagi. Astagfirullah. Bagaimana? Kau ini masih manusia, Teng. Tapi sifat kau ini lebih dari iblis. Kenapa kami begini? Kenapa? Kami sudah kebanyakan guru. Oh, Jadi tahu itu? gila? Iya. Pantas Hati kami saja. tertutup sekarang. Tidak ada lagi terbuka untuk siapa-siapa. Allahu Akbar. Inilah sahabat-sahabat contohnya. Kalau seseorang keberatan ilmu ataupun memiliki keilmuan tapi tidak memiliki guru, atau memiliki pegangan tapi tidak diimbangi dengan ibaratnya ibadah kepada Allah, ya ini contohnya. Gila. Seperti Bung Laga contohnya. Memang keilmuannya tinggi. Memang saya akui keilmuannya Bung Laga tinggi. Tapi kalian lihat sendiri keadaan Bung Laga sekarang gila. Nggak gila harta, nggak gila ilmu. Ini contohnya. Bahkan rombongan orang Uyut Udin Botak itu bekas mantan bos kami semua ini. Kami sudah tahu mereka licik kayak mana. Ada rencana pusaka apa, ilmu apa, kami sudah tahu semua itu. Sahabat-sahabat, ini saya ini nahan-nahan. Saya itu malas ibaratnya meluapkan emosi saya, mengutarakan emosi saya, tapi selalu dipancing-pancing oleh mereka ini. Kenapa? Karena takut dengan orang sekitar. Bukan takut dengan Takut? orang-orang sekitar, Teng. Tidak ada gunanya juga aku meluapkan emosi kepada kalian. Aku ini sekarang ini sedang belajar sabar. Tapi apakah omongan kau ini benar? Kau sudah membakar persediaan kayu yang ingin membuat gubuk itu tadi, memperbaiki. Kayu sini.
Kayu segini panjang ya, segini nih ya. Teng, kayu itu Hah? asal kau tahu aku dapat dikasih orang. Hah? Bahkan palunya juga palu sudah patah dikit. Kurang ajar kau. Ngapa? Palunya kau patahkan juga? Pakunya saja sudah karatan semua. Allah. Wajar kami buang ke sungai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Cobaan apa lagi nih sahabat-sahabat? Hah? Mau kali bakar? Nanti kami rekam kan, kami kirim kepada mereka. Kurang Kau tahu ajar. ya? Itu mau kau. Kurang ajar kau Billy. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar kau nih, Teng. Hah? Kenapa kurang ajar? Ha? Kenapa kalian senang sekali kalau aku tidak ada tempat tinggal? Wajar kau Billy. Ini cobaan bagi yang para sudah pengikutku bertobat mengikuti ini. Kau tahu itu ya? Ajar kau ini. Bahwa guru besar dari Pulau Jawa, Pulau Andalas akan turun tangan semua. Ingat itu. Kurang ajar kau. Kenapa omongan kau sama dengan yang dikatakan oleh Bung Laga? Apa kau tahu yang sebenarnya? Hah? Tahu? Aku sudah tahu. Hah? Apa maksud kalian mendatangkan orang-orang jawara-jawara dari luar pulau? Sudah kukatakan, kami ingin menghancurkan tim-tim yang lain. Termasuk Raib sebelah bawah itu. Kau tahu ya? Dikit demi dikit akan kami hancurkan. Kalian tidak akan bisa menghancurkan Bang Ray Lampung. Tidak apa-apa. Dengan cara apapun. Oke, tidak apa-apa. Karena Bang Ray Lampung orang baik. Hah? Dia dilindungi oleh Allah. Tidak seperti kalian. Mau dilindungi atau tidak, itu bukan urusan kami. Ya? Mati hidupnya kalian itu di tangan kami semua. Kamu tahu Kau Billy? pikir kau malaikat? Hah? Jelas ini malaikat. Hah? Bung Laga ada dewa. Kurang ajar. Panas kau. Ah! Hah? Kurang ajar. Apa kau? Kurang ajar kau Billy. Malaikat kau bilang, hah? Ya. Hentikan Billy. Hentikan. Kurang ajar kau. Kurang ajar pusaka itu. Hah? Kenapa? Baru satu yang kukeluarkan, Teng. Apa? Pusaka itu gandulan kalung. Kau. Besar, segini besarnya. Astaga. Bukan aku tidak tahu gandulannya. Ajar Ini. kau. Jangan. Batu itu bercorak. Kalau kau memang tahu bercorak seperti apa? Eh. Hah? Seperti apa? Aku tanya. Bercorak ada berapa warna? Kurang ajar kau. Berarti kau hanya mengikutiku kemarin. Jelas. Hah? Padahal aku sudah berangkat diam-diam. Tengah malam aku berangkat, Teng. Hah? Hah? Bahkan ompong segala macam, kirambat Mario, aku saya tidak tahu. Hah? Tapi kenapa kau bisa mengikutiku? Jelas aku tahu. Hah? Allahu Akbar. Selagi kalian pergi dari tempat Nenek Reni, kami itu sudah berangkat duluan, Billy, dari belakang. Untuk mengikuti kalian. Kami itu. Kalian tidur di mana kalian itu ya? Sudah kami ikuti semua. Berarti kau melihatku tidur di bawah pohon karena kehujanan semalam. Jelas, Karena gubukku jelas. tidak datang. Atap daun pisang. Iya. Kau bisa tahu? Hah? Jelas aku tahu. Jelas aku tahu. Astagfirullahaladzim. Engkau kedinginan. Memang benar sahabat-sahabat. Berarti kau ini mengintaiku diam-diam. Sudah, kami minta semua, Billy. La ilaha illallah. Allah. Mau sampai kapan, Teng, kalian mengganggu hidupku? Kutanya kepada kau. Hah? Ya, Billy. Sesuai dengan perut yang kau isi dengan ikut dengan kami. Begitu saja. Perut yang kuisi selama aku ikut dengan bos kalian, itu aku bekerja. Itu sudah menjadi hakku apabila bos kalian memberikan uang kepadaku. Hah? Sama saja kau makannya. Ya memang hakku, wajar aku makan dulu. Begitu juga kami. Wajar kami mengikuti engkau. Hak kalian apa? Kami tidak terima. Hak kalian hanya tidak terima. Iya, duit kau makan. Angkat pergi dari kami. Aku memakan uang dulu yang dari Mahesa. Wajar aku bekerja dengan dia, itu menjadi hakku. Kalian tidak terima aku bertobat. Itu urusan kalian, tidak ada hubungan denganku. Kami adalah dengan Mulaga untuk menghabisi duit Mahesa saja. Kau tahu itu ya? Oh, Kau tahu itu, dengar. otak liciknya sahabat-sahabat. Ternyata mereka ini hanya memanfaatkan Mahesa. Betul, duit sangat banyak. Allah, aku tahu dia mantan bosku dulu. Nah, Hah? Aku tahu uangnya sangat banyak. Kami tapi uang haram. tidak masalah. Kami ingin protein, sudah miskin kami buang dia. Astagfirullahaladzim, sahabat-sahabat. Saya ini nahan dari tadi ini, Teng. Luapkan emosi kau, Billy. Coba ngomong. Gantung. Luapkan. Aku tidak takut sama sekali. Dengar nanti ya. Dengar. Pasang kuping kau tuh, ah. Kau Kurang aja kau. Tunggu kau ya. pergi kau sana, hah? Tunggu kau. Pergi, laporkan kepada Bung Laga sana, hah? Pergi kau.
kurang ajar kau. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya seperti yang kalian lihat tadi sahabat-sahabat. Saya pun bingung, saya pun heran. Padahal ini jauh loh jaraknya. Dari tempat mereka ke tempat perjalanan saya. Ini sangat jauh. Tapi kenapa si Ateng ini tiba-tiba ada di sini? Dan ternyata sahabat-sahabat, dia sudah mengikuti saya dari semalam. Bahkan dia melihat saya tidur di bawah pohon pisang, beralaskan pohon pisang kedinginan karena hujan. Berarti kan memang dia ini sudah mengintai saya. Makanya dari itu sahabat-sahabat, saya bilang, saya selalu bilang itu memang mereka ini mengincar saya ini sangat luar biasa. Tapi insya Allah sahabat-sahabat, apapun yang terjadi akan saya hadapi. Apapun rintangan, hambatan, halangan yang berhadapan dengan saya, insya Allah saya akan hadapi. Karena itu sahabat-sahabat, saya meminta kepada para sahabat-sahabat untuk selalu doakan saya. Mungkin ini juga sudah mau zuhur sahabat-sahabat, saya ingin pergi sholat zuhur dulu, baru setelah itu insya Allah menemui Pak Opo, Kiramban, dan yang lain-lainnya. Dan intinya sahabat-sahabat, saya selalu berpesan kepada sahabat-sahabat untuk selalu ingat perbaiki sholat, perbanyak salawat. Video ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.